Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eksa Santiara. Di sini saya akan membahas tentang infrastruktur teknologi informasi, yaitu yang ada dalam mata kuliah pelajaran Sistem Informasi Manajemen. Jadi, apa sih itu definisi dari infrastruktur teknologi informasi? Yaitu bisa didefinisikan sebagai sumber daya teknologi bersama yang menyediakan platform untuk aplikasi sistem informasi perusahaan yang terperinci, yaitu yang meliputi investasi dalam peranti keras, peranti lunak, dan layanan, seperti contohnya konsultasi, pendidikan, dan pelatihan yang tersebar di seluruh perusahaan atau tersebar di seluruh unit bisnis dalam perusahaan. Jadi, bagaimana sih evolusi infrastruktur teknologi informasi dari tahun 1950 sampai dengan 2007? Jadi, saat ini merupakan hasil dari evolusi selama lebih dari 50 tahun dalam platform komputasi. Jadi, ada 5 tahap evolusi yang telah dilewati. Masing-masing evolusi memberikan konfigurasi daya komputasi dan elemen-elemen infrastruktur yang berbeda. 5 era tersebut ialah mesin akuntansi, elektronik, mainframe umum, dan komputasi mini komputer, PC, jaringan client atau server, dan komputasi perusahaan dan internet. Jadi, bagaimana sih perkembangan teknologi informasi di Indonesia? Yaitu perkembangan teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dalam dilaksanakannya dengan cepat, tepat, dan akurat, sehingga akhirnya akan meningkatkan produktivitas. Perkembangan teknologi informasi memperlihatkan bermunculannya berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi ini, seperti e-government, e-commerce, e-education, e-medicine, e-laboratory, dan lainnya, yang kesemuanya itu berbasiskan elektronika. Selanjutnya, bagaimana sih peran teknologi informasi di Indonesia? Dalam kehidupan kita di masa mendatang, sektor teknologi informasi dan telekomunikasi merupakan sektor yang paling dominan. Siapa saja yang menguasai teknologi ini, maka dia akan menjadi pemimpin dalam dunianya. Teknologi informasi banyak berperan dalam bidang-bidang antara lain. Yang pertama adalah dalam bidang pendidikan atau e-education. Globalisasi telah memicu kecenderungan pergeseran dalam dunia pendidikan dari pendidikan tatap muka yang konvensional ke arah pendidikan yang lebih terbuka. Itu menurut Mukhoffadia M tahun 1995. Lalu, bagaimana kecenderungan dunia pendidikan di Indonesia di masa mendatang? Yaitu berkembangnya pendidikan terbuka dengan modus belajar jarak jauh atau distance learning. Kemudahan untuk menyelenggarakan pendidikan terbuka dan jarak jauh perlu dimasukkan sebagai strategi utama. Lalu, sharing research bersama antara lembaga pendidikan atau latihan dalam sebuah jaringan. Lalu yang kedua adalah dalam bidang pemerintahan atau e-government. E-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah, seperti menggunakan intranet dan internet, yang mempunyai kemampuan menghubungkan keperluan penduduk, bisnis, dan kegiatan lainnya. Bisa merupakan suatu proses transaksi bisnis antara publik dengan pemerintah melalui sistem otomasi dan jaringan internet, lebih umum lagi dikenal sebagai World Wide Web. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan karena saya masih belajar. Terima kasih. Dah.